Saudara-saudara, kitab pertama Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes pada kisaran tahun 85 sampai 95 Masehi. Surat ini ditulis di Efesus, di tempat yang menurut sejarah gereja adalah tempat pelayanan Yohanes dalam akhir hidupnya sebelum dia diasingkan ke Pulau Patmos. Tentang penerima surat ini itu gak disebutkan. Nggak ada salam atau nama orang, tempat, atau peristiwa di dalam surat ini. Penjelasan yang paling tepat untuk menerangkan kenyataan yang agak aneh ini ialah bahwa dari tempat tinggalnya di Efesus, Yohanes menulis surat yang sama kepada berbagai gereja di provinsi Asia yang berada di bawah tanggung jawab rasulinya. Bisa dibandingkan dengan Wahyu pertama ayat 11. Nah, karena jemaat-jemaat itu mempunyai persoalan dan kebutuhan yang sama, Yohanes itu menulis surat ini sebagai sebuah surat edaran, dan dia mengutus utusan pribadinya yang membawa salamnya secara lisan. Dan persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan surat ini ialah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Beberapa orang yang dahulu merupakan bagian dari pemimpin jemaat kini sudah meninggalkan persekutuan jemaat, tetapi hasil dari ajaran palsu mereka masih memutarbalikan Injil mengenai bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa mereka mempunyai hidup kekal. Dari segi doktrin, ajaran sesat mereka itu menyangkal bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan dari segi etika, mereka mengajarkan bahwa mentaati perintah Kristus dan hidup kudus dan terpisah dari dosa dari dunia tidak diperlukan untuk iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, kaitan antara dogma dan etika itu merupakan dua hal yang gak bisa dipisahkan, malahan selalu saling mempengaruhi. Dogma terikat dengan pemahaman manusia, dan etika terikat dengan perilaku manusia. Pemahaman serta perilaku manusia selalu saling mempengaruhi. Apa yang kita pahami akan mengikat perilaku kita, dan ini yang terjadi dalam masa penulisan surat Yohanes ini. Ajaran-ajaran sesat yang beredar di zaman itu mempengaruhi etika hidup manusia, termasuk orang Kristen, karena mereka percaya bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh mereka itu nggak mempengaruhi keselamatan mereka sebagai orang Kristen. Akhirnya dengan pemahaman seperti itu, mereka menjadi orang yang nggak menghargai tubuh sendiri sampai tubuh atau diri orang lain. Hidup tidak lagi mengasihi orang lain, termasuk tidak lagi mengasihi diri sendiri dengan berbuat cemar terhadap diri sendiri. Jadi, problem utama mereka adalah tentang kasih itu sendiri, karena ajaran mereka menyimpang. Di sini jelas, ajaran sesat tidak akan pernah mengajarkan manusia tentang kasih yang sejati. Saudara-saudara, berbicara mengenai kasih ini, banyak orang nggak sadar apa krisis terbesar di zaman postmodernisme ini. Di zaman ini, teman-teman, itu krisis terbesar manusia bukan ekonomi, bukan kesehatan, bukan. Ya, pandemi sudah selesai, tapi krisis terbesar manusia di saat ini adalah krisis kasih. Dan penyebabnya adalah nggak lain dan bukan, itu dikarenakan oleh banyaknya beredar kasih palsu di dunia saat ini. Dan saking banyaknya kasih palsu ini, maka kasih yang asli menjadi nggak laku, nggak lagi dipakai. Which mean, orang yang menggunakan kasih yang benar atau yang berlaku dengan kasih yang benar itu semakin berkurang, dan terjadilah krisis kasih itu. Krisis paling mendasar bagi manusia di sepanjang sejarah, khususnya di era postmodernisme ini. Kasih yang palsu adalah kasih yang gak didasari pada kebenaran firman Tuhan, tetapi kasih yang berdasar pada feeling atau perasaan pribadi. Kasih yang asli selalu meletakkan perasaan pribadi seseorang tidak lebih utama dibanding kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kasih yang palsu adalah kasih yang mengabaikan seluruh norma, aturan, apapun itu, termasuk Alkitab itu sendiri, dan mengutamakan perasaan pribadinya. Contoh sederhananya seperti ini, Pak. Ada orang tua yang tahu bahwa Allah menghendaki anak-anak menghormati orang tua. Tapi orang tua dengan kasih yang palsu, meskipun anaknya suka melawan orang tua ini itu nggak akan memberikan hukuman, cambukan sekalipun, karena perasaan pribadi orang tua ini sangat nggak tega menghukum anak yang dikasihinya. Meskipun Alkitab sudah pernah menyinggung bahwa hukuman itu nggak surut karena alasan kasih. Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ini mengindikasikan bahwa kasih itu malah mengharuskan penghukuman dan pengajaran bagi orang yang dikasihi. Tapi iblis berhasil menciptakan kasih palsu yang tadi. Kasih yang mengabaikan firman Tuhan, kasih yang menjunjung perasaan pribadi, bahkan mengabaikan esensi-esensi keadilan. Lewat Teolog kali ini, teman-teman, itu kita akan bersama melihat pesan-pesan penting dari bacaan pertama Yohanes 4 ayat 7-21 demi membawa kita melihat kembali esensi kasih itu sendiri. Dalam ayat 7 dan 8, Yohanes membuat kalimat yang sangat indah, bahkan sangat esensial. Kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang gak mengasihi gak kenal Allah, karena Allah itu kasih. Bukan kasih adalah Allah ya, tapi Allah adalah kasih.
Dalam ayat ini teman-teman, Yohanes ingin kita sadar bahwa kasih yang benar itu adalah kasih yang datang dari Allah. Kasih yang keluar dari Allah, bukan kasih palsu yang diciptakan oleh iblis yang datang dari dunia ini. Yang dalam ayat 7 dan 8 ini, satu ketegasan tentang kasih yang sejati itu, kasih yang benar itu, pertama-tama pasti membawa orang pada pengenalan akan Allah. Kita seringkali mengaku mengasihi orang lain, tapi kita nggak pernah mau mengenal Allah. Kita malas belajar doktrin. Kita malas mengenal Allah secara mendalam lewat firman-Nya. Kita lebih suka dengar khotbah yang praktis-praktis, yang enak didengar, yang lucu-lucu. Tapi tentang teologi, pendalaman Alkitab, kita malas. Yohanes bilang, kasih itu membawa pengenalan akan Allah. Orang yang mau mengenal Allah, dia pasti mau rajin ibadah, rajin berdoa, rajin belajar firman. Kalau dia mengaku mengasihi Allah, tapi dia nggak pernah melakukan semua itu, maka sebenarnya dia itu bohong ketika dia mengaku mengasihi Allah. Nah, saudara, menariknya juga di Yohanes ini, setelah dia menegaskan dalam ayat 7 dan 8 bahwa kasih itu membawa pengenalan akan Allah, dalam ayat 9 dan 10 Yohanes langsung membawa fokus pembaca pada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Yohanes bilang kasih yang dari Allah itu, yang sejati itu nyata bukan di mana-mana di tempat lain selain di dalam anaknya Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi manusia berdosa supaya manusia berdosa beroleh kehidupan. Nah, di sini kita bertanya, kenapa dikatakan bahwa kasih itu menjadi sumber hidup? Memangnya orang-orang di dunia lagi mati ya? Benar sekali. Orang-orang di dunia sedang mati oleh dosa, dan untuk hidup, dosa harus dihapuskan. Allah itu kudus, dan orang berdosa itu bagaikan magnet lawan arah yang gak mungkin berdekatan sama Tuhan sebenarnya. Dan dosa ini gak bisa dihapuskan kecuali oleh Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan menimpakan kematian kepada Dia yang suci, agar kita yang cemar boleh hidup karena kematian Dia yang suci. Inilah yang dimaksudkan Yohanes dalam ayat 10 sebagai pendamaian. Dalam ayat 11-16, Yohanes menegaskan bahwa mereka, para rasul, telah melihat dan bersaksi, melihat pengorbanan Kristus itu, melihat kasih yang besar itu, dan mereka pun demikian didorong untuk bersaksi tentang kasih yang besar dan benar itu, bahwa kasih yang besar dan benar itu haruslah bertolak dari kasih Allah di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Kita harus saling mengasihi, berlandaskan kasih yang berkorban, yang semata-mata memberi demi membawa kebaikan bahkan kehidupan orang yang menerima kasih kita. Dan kita manusia, sekalipun tidak bisa melihat Allah, namun demikian dengan kasih seseorang membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu kasih. Dan orang yang pertama-tama yang membuktikan itu adalah Yesus Kristus, anaknya sendiri, firman-Nya yang menjadi daging. Dan oleh Roh Kudus, orang-orang percaya yang ditebus oleh Yesus ini terus sempurna dalam kasih yang serupa dengan gambaran anaknya ini. Ayat 17-21 merupakan ayat yang sangat penting untuk kita orang zaman ini pahami. Ayat yang memperlihatkan kepada kita kaitan antara kasih dengan hari penghakiman. Kenapa tiba-tiba Yohanes mengatakan tentang hari penghakiman di sini? Begini, kasih bukanlah soal pilihan pribadi seorang. Apakah dia mau mengasihi atau enggak, dia bisa pilih sesuka hatinya. Enggak seperti itu. Tapi kasih adalah sebuah keharusan, sebuah perintah, sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan. Ibarat tugas di dalam kerja kantor kita. Mau nggak mau, perintah adalah perintah, tugas adalah tugas. Kalau kita diperintahkan mengasihi, maka kita harus mengasihi. Kita orang Kristen wajib percaya Yesus, dan kepercayaan ini nggak lepas dari keharusan mengasihi Tuhan dan sesama. Nggak ada orang bisa mengatakan percaya tapi di saat yang bersamaan dia nggak mengasihi. Nggak bisa. Percaya adalah kata yang mengandung di dalamnya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita nggak mengasihi, meskipun kita mengaku kita percaya, kita pasti akan takut dengan hari penghakiman. Karena tidak ada jalan tengah di antara mengasihi dan tidak mengasihi. Kita pada saat hari penghakiman nanti, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, oh Tuhan, saya memang nggak mengasihi orang, tapi juga saya tidak membenci orang. Saya di tengah-tengah. Nggak ada seperti itu. Itu nggak bisa. Di hadapan Tuhan, either you mengasihi or you nggak mengasihi. Itu aja. Mengasihi merupakan perintah yang kalau nggak dilakukan, kita pasti akan dihukum. Dan orang yang takut dengan hari penghakiman, sudah pasti orang itu sebenarnya sadar bahwa dirinya sebenarnya nggak pernah mengasihi Tuhan maupun orang lain. Makanya dikatakan dalam ketakutan mengandung penghukuman. Orang yang takut sama hari penghakiman itu pasti karena dirinya sadar bahwa dirinya tidak tahu mengasihi. Dan sudah pasti teman-teman, seperti yang diulang-ulang dalam bagian ini, bahwa orang yang gak mengasihi itu, gak ada Tuhan di dalam dirinya. Dia gak mengenal Tuhan, gak ada kasih di dalam dia. So, saudara-saudara, mari kita renungkan kembali hidup kita. Apakah kita sebagai orang Kristen di zaman ini benar-benar sudah hidup dalam kasih yang benar?
atau kita secara gak disadari hanya hidup berlandaskan kasih dari iblis, kasih yang palsu, kasih yang hanya pada diri sendiri, kasih yang berlandaskan perasaan, mengabaikan keadilan karena perasaan pribadi, kasih yang pilih-pilih kasih berdasarkan keluarga, pemberian kasih yang dilakukan demi pencitraan, demi mendapatkan pujian, pengakuan, kasih yang tipu-tipu, atau dalam bahasa satir, kasihnya caleg, memberi, minta dipilih. Saudara-saudara, jangan jadi pengikut kasih milik iblis. Jadilah penganut pengikut kasih Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban, melepaskan kepentingan diri, mengosongkan diri sendiri demi menolong orang lain, terutama membawa orang lain kepada kehidupan, yaitu membuat orang lain mengenal Kristus lewat Injil yang kita sampaikan. Sekian video blog teologi saya kali ini untuk bacaan pertama Yohanes 4 ayat 7-21 ini. Sampai jumpa di video blog teologi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See ya. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.